Iya, dibawa pulang. Ada lagi. Sekarang yang baca Pak, udah besar-besar enggak lah. Ada besar-besar ya. Ada. Oh, sudah kok. Nanya. Yang besar. Tahu sama apa? Iya, isinya sama. Cetakan besar. Ini yang besar. Iya, Yang besar tuh lah. besarnya kayak itu kebesaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira amma ba'du. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita telah berada di tanggal 28 Sya'ban tahun 1444 Hijriah, bertepatan tanggal 19 Maret 2023 Masehi. Insyaallah tidak berapa lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Namun mengisinya bukan hanya sekedar angan-angan yang kita ketahui, akan tetapi ilmu yang kita ketahui, yang kita amalkan. Itulah yang cara yang tepat untuk mengisinya dengan ketaatan-ketaatan dan menjauhkan diri dari segala maksiat-maksiat, perkataan kotor dan segala macam yang akan merusak ibadah puasa kita. Adapun fotokopi yang ada di tangan kita masing-masing adalah yang pembahasan yang kita bahas di malam hari ini, yaitu fikih praktis puasa Ramadan yang telah disusun, alhamdulillah disusun oleh Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi dengan Abu Abdillah Syahrul Fatawa. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepada yang menulis dan kepada kita semuanya yang telah mempelajari, yang akan mempelajari beberapa petikan ilmu di dalam tulisan ini. Sekitar 44 halaman lebih kurang. Apabila kita perhatikan waktu sekitar 40 menit lebih kurang, maka mungkin tidak semuanya kita bisa membahasnya. Adapun kita membahasnya pun secara ringkas, tidak padat. Namun apa yang bisa kita usahakan untuk mempelajarinya bersama-sama di malam hari ini. Namun yang tidak bisa, mungkin kita bisa membaca di beberapa waktu menjelang bulan Ramadan. Ada waktu-waktu kosong kita, dan ini pun praktis, singkat. Itu makanya kita pilih untuk membahas tulisan ini supaya mudah kita untuk memahaminya, karena sudah didukung oleh dalil-dalil yang valid dari Al-Quran dan Sunnah dan pendapat ulama-ulama yang muktabar. Bapak-bapak yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja ke pembahasannya, bahwasanya sesuatu ibadah itu, dan ini termasuk ibadah puasa, karena di bulan Ramadan kita diwajibkan berpuasa. Seluruh ibadah dia akan sempurna, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang paling ikhlas. Niat yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang paling benar. Maksudnya yang paling sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk yang pertama di halaman 2, definisi. Definisi secara bahasa dan istilah dari puasa. Di sini diambil dari bahasa Arab secara bahasa, soma yasumu sauman wasiyaman, yang artinya adalah imsak, menahan sesuatu. Jadi imsak itu menahan. Maksud dari puasa adalah imsak, menahan. Adapun secara istilah, bahwasanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa tersebut. Apa yang membatalkannya? Makan, minum,
dan segala perkara yang membuat batal seperti mendatangi, bagi yang berkeluarga mendatangi istrinya, maka itu yang, dan juga yang merusaknya seperti dusta, perkataan kotor, dan perihal yang merusak pandangan kita, pendengaran kita, lisan kita, dan segala anggota tubuh kita yang itu digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia mengamalkannya, melanggarnya ketika dia berpuasa, maka itu akan mengurangi pahala puasanya, bahkan tidak mendapatkan pahala kecuali dahaga dan lapar saja. Ju' wal atas. Itu harus kita perhatikan agar kita menjaga kualitas ibadah puasa kita. Hukumnya sebagaimana kita ketahui dari dahulu kita belajarnya, hukumnya wajib. Dan ini termasuk rukun Islam yang keempat. Termasuk rukun Islam yang keempat, nanti dibawakan dalilnya di bawahnya. Dan ini bahwasannya ibadah puasa ini menurut sejarahnya itu di tahun kedua Hijriah. Dan di tahun itu juga terjadi peristiwa Perang Badar. Kalau kita melihat bagaimana sejarah umat Islam, kaum muslimin ketika itu bersama Nabi SAW mendapatkan kemenangan di tahun kedua Hijriah itu tuh di bulan Ramadan. Peristiwa Perang Badar. 13 tahun mereka di kota Mekah dengan dakwah, sir, dengan sembunyi-sembunyi, dengan banyak celaan, dengan banyak intimidasi, dengan kontak fisik, menyiksa sebagian sahabat. Bahkan Nabi SAW tidak luput dari gangguan orang-orang kafir Quraisy. Setelah itu Nabi menerima wahyu di tahun dimi'ratkan di tahun 10 setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. 3 tahun setelahnya baru diperintahkan oleh Allah hijrah ke Madinah. Setelah itu 2 tahun setelahnya baru diberikan kemenangan pada peristiwa Perang Badar. Itu di bulan Ramadan. Begitu juga dengan penaklukan kota Mekah di tahun 8 Hijriah, itu terjadi di bulan Ramadan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan Nabi dan para sahabat kaum muslimin ketika itu diberi kemenangan di bulan Ramadan. Masyarul muslimin rahimani rahimakumullah, adapun kewajibannya sebagaimana kita ketahui dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan yang termasuk rukun Islam tadi itu hadis, dan ini telah kita pelajari di matan hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ketiga dari Abdullah bin Umar, bunya Islamun ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi wa siyami Ramadan wal hajj. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di halaman yang kelima bahwasannya ini juga dalil ijma' dari para ulama, seluruh fuqaha, imam kaum muslimin tentang kewajiban ibadah puasa. Kecuali bagi yang memiliki uzur syar'i. Uzur syar'inya nanti insyaallah akan dibahas di halaman berikutnya, bagaimana seseorang mendapatkan uzur di halaman 16 insyaallah nanti. Lalu pembahasan berikutnya yaitu hikmah dan manfaat puasa. Hikmah dan manfaat puasa, bahwasanya Allah menurunkan syariat itu ada hikmahnya. Ada yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, dan ada yang diberitahu melalui lisan Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hikmah dan manfaat puasa yang pertama di halaman 7, yang pertama melatih jiwa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah melatih jiwa ketika kita meninggalkan sesuatu yang di bulan lain Allah halalkan bagi kita. Makan, minum, mendatangi istri di bulan yang lain dihalalkan bagi kita. Namun di bulan Ramadan dilarang di siang harinya. Di malam harinya boleh. Di malam harinya boleh, akan tetapi di siang harinya itu untuk melatih jiwa kita, mengekang agar terlatih menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan, bulan tarbiyah. Selain berbeda dengan orang-orang yang kita mengetahui bagaimana orang soleh terdahulu di mengenai bulan Ramadan, 6 bulan sebelumnya mereka telah berdoa agar
perjumpakan dengan bulan Ramadan. Bulan Rajab mereka sudah bagaimana mereka mempersiapkan diri mereka. Mereka menanam benihnya di bulan Rajab istilahnya. Di bulan Sya'ban mereka menyiramnya, dan di bulan Ramadan mereka panennya. Dan 6 bulan setelahnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima ibadah-ibadah mereka di bulan Ramadan. Itu adalah bagaimana seseorang yang mempunyai ilmu dengan basirah yang jelas di dalam jiwa mereka, mengetahui bagaimana keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Mereka berselera, mereka mempunyai rasa berselera, dan selera mereka melebihi pengantin laki-laki menunggu pengantin perempuan. Selera mereka orang-orang terdahulu, kita ibaratkan ini bagaimana jiwa laki-laki dengan perempuan hasratnya, dan mereka jiwa mereka melebihi pengantin pria menunggu pengantin wanitanya. Begitu berseleranya mereka terhadap ibadah-ibadah di bulan puasa. Itu makanya kalau kita melihat bagaimana mereka di bulan Sya'ban, dikatakan bulan Sya'ban ini bulan Syahrul Qura. Bulannya orang-orang membaca Al-Quran. Dan mereka di bulan Sya'ban sudah tidak berusaha lagi. Sya'ban mereka telah menghentikan maisah mereka. 10 bulan mereka telah mengumpulkan harta benda mereka untuk bisa fokus di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan. Sementara pedagang di zaman kita ini, Ramadan itu kesempatan mereka untuk berdagang, meraih keuntungan. Sehingga, dan ini tadi asar Ahad terakhir sebelum memasuki bulan Ramadan, biasanya kita sudah ramai pedagang. Tadi qadarullah banyak yang masbuk pedagang. Karena banyak pelanggan yang datang. Bagaimana godaan di satu sisi Allah membukakan bagaimana ampunannya, keutamaannya di bulan Ramadan, di satu sisi ada perihal dunia yang diistilahkan al-fulus karruz. Uang itu mengalir seperti beras, saking banyaknya uang yang masuk. Masyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Adapun yang kedua, manfaat hikmah dan manfaat puasa di halaman yang ke-6, yaitu menumbuhkan sifat sabar. Sabar sebagaimana di dalam surah Az-Zumar ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi orang-orang yang sabar itu mendapatkan pahala yang tanpa hisab. Dan bulan Ramadan dikatakan juga, diistilahkan juga oleh para ulama bulan kesabaran. Dikatakan juga dengan bulan kesabaran, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Qatadah, shamu syahri sabar wa thalathati ayyamin min kulli syahri dhahar. Jadi bahwasanya siapa saja yang berpuasa di bulan kesabaran. Jadi bulan Ramadan banyak istilahnya, bulan puasa, ada dikatakan bahwa ini adalah bulan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, dan Syahrul Sabar, bulan kesabaran. Orang-orang yang sabar akan mendapatkan pahala tanpa hisab. Karena memang nanti ada di hadis yang di halaman 14 ada dinukilkan oleh mu'alif bagaimana pahala besarnya pahala bagi orang yang melakukan ibadah puasa. Karena puasa itu kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asyra amsalha ila sab'i mi'ati di'f. Qala Allah azza wa jal illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Jadi seluruh amalan anak cucu Adam itu untuk mereka. Dilipatkan 10 sampai 700 kali lipatnya, hingga 700 kali lipatnya, kecuali puasa, kata Nabi SAW. Dan ini hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya puasa itu li, untukku, wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya. Dijelaskan oleh Ibnu Rajab Hambali bahwa kesabaran itu ada 3, kesabaran di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kesabaran dalam meninggalkan maksiat,
tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah kesabaran ketika ditimpa sesuatu cobaan, takdir buruk yang menimpanya. Dan itu ada semuanya di dalam orang berpuasa. Bukankah orang berpuasa itu dia bersabar dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menahan diri dari perihal yang membatalkan puasa. Sabar mereka dan meninggalkan segala yang keburukan, berdusta, yang segala macamnya yang merusak pahala ibadah mereka, mereka tinggalkan. Bersabar mereka dan bersabar terhadap ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak bisa dicapai, dilatih orang yang memiliki kesabaran tersebut kecuali dengan ibadah puasa. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang ketiga, hikmah dan manfaat di antara seseorang yang berpuasa karena Allah Azza wa Jalla, yaitu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akan melatih jiwa kita, hikmahnya, manfaatnya yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mendapatkan bagaimana ketika di siang harinya mereka merasakan kehausan, kelaparan yang dimana sebelumnya mereka menikmati semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengingatkan mereka, wah, ini ternyata nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang seandainya tidak Allah beri, maka inilah yang terjadi. Dahaga, lapar, dan segala macamnya. Jadi dengan merasakan itu, jadi yang merasakan itu betul-betul orang yang mempunyai basirah, pandangan yang jauh ke depan. Maksudnya jauh ke depan akhirat. Bukan jauh ke depan sejauh mata memandang, tidak. Tetapi yang jauh basirah mereka, bagaimana mereka memetik pahala-pahala yang besar di akhirat. Bighairi hisab, seperti dalam surah Az-Zumar ayat 10. Bahwa pahala mereka orang yang bersabar tidak ada hitungannya. Saking banyaknya pahala yang Allah berikan bagi orang-orang yang betul-betul beribadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Lalu yang keempat yaitu solidaritas antar sesama. Bagaimana dari segi sosialnya si yang kaya merasakan bagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang kekurangan. Alhamdulillah di Pekanbaru ini kita tidak mungkin tidak menjumpai orang yang tidak makan sampai sehari, 2 hari, 3 hari. Di belahan bumi yang lain itu ada. Pekanbaru alhamdulillah mungkin sekali 2 kali makan mungkin ada. Dan mereka seandainya tidak ada bisa dulu ke warung berhutang atau segala macamnya. Yang ada rezeki bisa dibayar lagi. Kalau tidak mau membayar akhirnya mereka menghilang. Itu sesuatu budaya yang tidak baik, menghindar untuk ditagih hutangnya itu tidak akhlak Islam. Seandainya kita tidak bisa, maka jumpai bahwasanya kita belum bisa membayarnya. Dan ini suatu yang harus kita wanti-wanti, hatta orang yang mengaji pun. Terkadang dia rajin mengaji, setiap kajian ada apapun jenis kajiannya, sampai tidak ada hari tanpa mengaji, tetapi dari sisi-sisi yang lain mereka memiliki kekurangan. Nah, jadi pelajaran bagi kita semuanya, udkhulu fis silmi kafah, semuanya, ibadah kita, tauhid kita mantap, fikih kita, bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala mantap, adab kita pun juga harus mantap. Adab kita juga harus mantap. Nanti alhamdulillah Allah telah anugerahkan ke kita di sini di Rumbai masjid yang mewah, Al-Badar. Jangan sampai orang tidak berjenggot masuk sini pandangan kita. Itu tidak dibenarkan. Ajak mereka bagaimana mereka supaya betah, nanti ada program-program nanti, maka mereka bisa juga sebagaimana hidayah ini kita rasakan nikmatnya, bahagianya kita dengan ini, supaya saudara-saudari kita juga mendapatkan hidayah sebagaimana Allah telah memberikan hidayah kepada kita. Jadi jangan bakhil kita seolah-olah hidayah sunnah ini buat kita saja, bukan untuk saudara. Bukan. Kita ini umat terbaik, umat Nabi Muhammad, umat terbaik. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Jadi dakwah. Apa yang kita ketahui, kita amalkan, kita dakwahkan. Bukan sekedar untuk diri kita sendiri, tetapi kita dakwahkan. Dan alhamdulillah kita berjumpa di
Baitun Naim pas terakhir kajian seorang yang dari UGM. Dulu mereka Ustadz ini pernah belajar di Ma'had Ilmi. Sebagaimana Ma'had Ilmi kita ketahui itu orang-orang yang dari Sen, Ustadz Firanda, mungkin di Jamilur Rahman, Ustadz Yulian Purnama, Ustadz Rehenol Bahren dulu belajar agamanya di situ. Jadi mereka walaupun jurusan umum Sains, jurusan yang tidak belajar agama di kuliah mereka, tetapi mereka bisa membaca kitab. Dan alhamdulillah ketika itu, nih Akhi Fikri mengetahui, seandainya diminta untuk mengajar bahasa Arab, Bapak itu mau. Bapak itu mau dari Jogja dia, alhamdulillah. Terakhir di Perawang pernah katanya, di Kerinci pernah, dan sekarang tinggal di Simpang 3. Dan jika diminta untuk mengajarkan muyassar, dasar-dasar dari bahasa Arab, dia pun sanggup katanya dengan syarat harus disiplin. Jangan tidak bolong-bolong katanya. Karena kalau bolong-bolong tidak ada manfaat untuk belajarnya. Karena penyakit, sebagaimana kita pernah sampaikan, penyakit orang belajar bahasa Arab itu muntaber. Bagi yang pernah belajar itu muntaber, mundur tanpa berita. Itu penyakit orang bahasa Arab. Mungkin Pak Joko pernah belajar bahasa Arab di Abu Bakar bagaimana? Ini kita pengalaman dari dahulu, awalnya semangat, hatta di RJ pun seperti itu juga. Awalnya banyak, berkelas-kelas, nanti naik level, sudah tidak ada. Paling banyak 5 dari puluhan ratusan, akhirnya seleksi alam jadi 5. Itu pun kadang ustadznya sudah malas juga, karena melihat kadang-kadang seorang guru itu yang kita pengalaman juga, sebagian kalau rame itu semangat juga mereka. Kalau itu tergantung keikhlasan memang ya juga, tetapi ada juga yang dilihatnya tidak datang lagi. Kenapa tidak datang Ustadz? Nggak ada orang yang mendengarkan, katanya. Ustadznya nggak salah juga, karena tidak ada yang mendengarkan, ngapain kita mengasih pelajaran dars katanya. Jadi ini sedikit selingan untuk program, kita harus ada program, jangan sampai monoton satu arah. Siapa tahu nanti ada program di Rumbai ini tadribut du'atnya, ada belajar di rasah dasar, akidah, fikih, segala macamnya yang terstruktur, kita buat. Ini didatangkan ustadz yang pengalaman dari bidang disiplin ilmu ini, dan akhirnya kita praktek khitabah. Dan siapa tahu untuk khotib-khotib yang berhalangan bisa dari kita semua yang menggantikannya. Dimulai. Jadi bukan sekedar untuk generasi yang akan datang. Madrasah memang diperlukan. Madrasah untuk generasi-generasi yang akan datang. Akan tetapi dari kitanya juga harus mulai juga. Jangan kita, biarlah nanti anak kita. Kenapa kalau kita beranggapan, kita tukar mindset pikiran kita, kenapa kita tidak mulai dahulu agar dan anak pun akan mengikutinya insyaallah. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya yang kelima, bahwasanya manfaat dan salah satu hikmah ini yang paling besar. Ini yang paling besar hikmahnya itu takwa. Takwa, bahwasanya la'allakum tattaqun dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Dan itu yang diseru sebagaimana tafsir singkatnya, ya ayyuhalladzina amanu, yang diseru di ayat itu orang yang beriman, bukan orang Islam. Bukan ya ayyuhan nas, ya ayyuhal muslimun, bukan, tetapi ya ayyuhalladzina amanu. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya ke setiap ayat-ayat yang dimulai dengan nidaan, panggilan, wahai orang-orang beriman, maka pasanglah pendengaran. Karena setelah itu pasti ada perintah yang wajib kita mengamalkannya atau berupa larangan yang wajib kita meninggalkannya. Seperti di ayat ini diseru orang beriman agar mereka berpuasa, diwajibkan kutiba. Kata-kata kutiba, kataba, yaktubu, kitaban, yang tertulis, maksudnya tertulis di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan itu tidak akan hilang sampai hari kiamat. Tertulis dalam mushaf. Kenapa tidak furida? Furida kan diwajibkan juga, difardukan juga. Tapi kutiba tertulis dan itu bisa dibaca oleh setiap kaum muslimin dan muslimah. Selanjutnya, bahwasanya dengan berpuasa akan memperoleh kesehatan, dan ini secara medisnya, bahwasanya lambung kita yang selama ini berbulan-bulan
mencerna makanan, tidak berhentinya di bulan Ramadan, berhenti sejenak sehingga membaguskan enzim-enzimnya seluruhnya, dan ini butuh ilmu pendalaman yang lagi bagi mungkin Pak Dokter nggak ada juga bagaimana dari sisi kedokterannya. Dan secara garis umumnya memang seperti itu. Orang yang adapun nas yang summu wa tasihu, istilahnya berpuasalah agar kamu sehat, itu hadisnya sanadnya dhaif. Kan kita mendengar di mubaligh summu wa tasihu, berpuasalah agar kamu sehat. Lalu kenapa di ayat yang tentang orang-orang yang sakit, fa iza maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar, kenapa orang yang sakit mengqadha di hari yang lain? Kenapa dia tidak berpuasa saja agar dia sehat? Diteliti bahwasanya itu nasnya dhaif. Dan masih banyak hikmah-hikmah yang lain. Adapun yang di halaman yang ke-11 kita singgung secara cepat, ringkas, dan seandainya terluput nanti waktunya habis bisa dibaca di rumah insyaallah. Keutamaan puasa Ramadan. Yang pertama termasuk rukun Islam, telah kita sebutkan tadi nasnya, hadisnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, bunya Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Termasuk rukun Islam. Yang kedua, menghapus dosa yang lalu. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadisnya juga dari Imam Bukhari dan Muslim, man shoma ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan dan mengharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Perhatikan, dari sini kita pahami bahwa orang yang berpuasa yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, man shoma ramadhana imanan, dengan keimanan. Di ayat yang tadi Al-Baqarah 183 yang diseru ya ayyuhallazina amanu, dengan keimanan, wahtisaban, mengharap pahala. Berarti orang yang ikhlas. Orang yang mengharap pahala, bukan mengharap sanjungan dia orang ahli puasa, dia yang orang yang segala macamnya, tetapi mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun demi supaya di orang puasa semuanya kita tidak puasa, segan dengan mertua atau segala macamnya, ini tidak akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan di dalam hadis ini. Adapun yang ketiga, yaitu menyebabkan, salah satu sebab masuk surga. Sini dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala araita idza shalaita maktubat wa sumtu ramadan wa halaltul halal wal haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an adkhul jannah? Qal na'am. Ini hadis ini telah kita pelajari di matan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Nomornya ada yang ingat? Nomor berapa? Kalau tidak salah 2 bulan yang lalu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi sebagaimana hadis ini yang cuma mengamalkan yang difardukan saja tanpa mengamalkan yang sunat, itu telah mendapatkan jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk surga. Untuk masuk surga. Belum ditambah lagi yang sunat-sunat. Seperti dijelaskan oleh Ibnu Rajab Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, orang yang memperbanyak puasanya di bulan Sya'ban itu ibarat qobliyah, salat sunatnya itu qobliyah. Dan puasa 6-nya nanti di bulan Syawal itu ibaratnya ba'diyahnya. Nah, itu dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Itu makanya orang yang telah memulai dahulu dan setelahnya, itulah keutamanya, bahwa siapa yang menambah sittati fi Syawal, maka itu kaddahar, seperti puasa satu tahun, sepanjang masa. Karena sebulan kelipatannya 10, 300 ditambah 3, akhirnya 1 tahun hitungannya. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Lalu yang keempat, bahwasanya keutamaan orang yang puasa bulan Ramadan, doanya terkabul. Rasulullah SAW bersabda di halaman 13, Inna lillahi utaqa'a fi kulli yaumin wa lailatin li kulli 'abdin minhum da'watu mustajabah
Sesungguhnya Allah mempunyai orang-orang yang akan dibebaskan dari neraka setiap hari dan malam. Setiap hamba dari mereka punya doa yang mustajab. Di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Perhatikan, setiap malam, setiap hari dan setiap malam Allah membebaskan hambanya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Itu makanya di Sunan Tirmizi diriwayatkan ada nanti penyeru yang menyeru orang di bulan Ramadan. Ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, siapapun dia, dari hamba Allah yang menginginkan kebaikan, terimalah bulan Ramadan ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang baghiyal syarr, yang orang yang biasa melakukan keburukan, aqsir, berhentilah. Ini bulan Ramadan. Ini bukan bulan maksiat lagi, tetapi bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti bulan 11 bulan yang lainnya. Baik. Adapun yang kelima di halaman 14, pahala yang berlipat ganda tanpa terbatas. Yang sebagaimana tadi kita telah singgung hadis ini bahwa setiap pahala untuk anak Adam, amalan anak Adam itu dilipatkan 10 kali lipat sampai 700. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, kecuali puasa, ila saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa anna ajzabi. Kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang akan memberi ganjarannya di akhirat. Itu makanya salah satunya as-saumu junnah, sebagai perisai. Perisai seseorang melakukan maksiat ketika di dunia dan perisai dari api neraka di akhirat kelak. Selanjutnya, golongan yang diberi keringanan bagi yang tidak bisa mendapatkan uzur, orang yang mendapatkan uzur untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana tadi di maghrib tadi dibawakan oleh imam di rakaat yang pertama, ayat 185, bahwasanya wa man kana maridon aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajib bagi mereka mengganti sebanyak yang ditinggalkannya di hari yang lain. Diperhatikan, sebenarnya kalau kita baca dengan hati nurani, dengan menghadirkan hati, betapa berat ibadah puasa itu. Meninggalkan kebiasaan kita selama 11 bulan, makan, minum, berhubungan suami istri, lalu di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk meninggalkannya di siangnya. Lalu Allah katakan yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan. Jadi sebenarnya tidak sulit. Allah menginginkan kemudahan. Allah menginginkan kemudahan, wala yuridu bikumul usr, tidak menginginkan kesukaran. Seandainya dalam perjalanan boleh berbuka, seandainya sakit boleh berbuka. Di agama ini tidak ada yang memberatkan. Tidak ada yang basyiru, kata Nabi SAW, beri kabar gembiralah. Apa lagi lanjutannya, ada yang ingat? Basyiru wala tu'asiru. Jangan dibuat sukar. Jadi agama ini mudah sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bukan dipermudah-mudahkan sesuai dengan kehendak kita. Tetapi sebagaimana Nabi SAW. Di zaman dahulu itu ada juga perbedaan mereka. Perhatikanlah bahwasanya di antara sahabat itu mereka safar, ada yang berbuka, ada yang tetap berpuasa. Padahal ada kata Nabi SAW, tidaklah termasuk kebaikan bagi orang yang berpuasa ketika safar. Maknanya seperti itu. Tapi ada juga yang berpuasa. Ada yang juga berpuasa, cuman kelebihannya yang berpuasa tidak mencela yang berbuka, dan orang yang berbuka pun tidak mencela orang yang berpuasa. Itu kelebihan mereka ketika berbeda dalam pengamalan. Berbeda dengan kita,
Si A menginginkan ini, padahal sama-sama ada nasnya. Ada nasnya, bukan satu bid'ah, satu sunnah, tetapi sama-sama penuntut ilmu agama. Besoknya tidak teguran lagi. Besoknya masalah sepele. Masalah sepele, kadang masalah panitia kajian. Dan waliyazbillah masalah bakul. Ini kita pengalaman pernah dahulu, kadang masalah bakul, dan ini sebenarnya aib, tetapi memang begitulah, dengan dinar dan dirham setan akan memisahkan hati kita. Dinar dan dirham, perkara dunia berbeda dengan perkara-perkara akhirat. Allah, lihatlah Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW pertama itu bukan membangun rumah, akan tetapi yang pertama adalah membangun masjid. Dan Nabi SAW sementara ditawarkan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari di rumah beliau. Sampai setelah masjid selesai, baru membangun rumah untuknya. Bagaimana untuk urusan ukhrawi itu akan menyatukan hati. Akan menyatukan hati kita. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga diberkahi dan dirahmati Allah. Dan adapun yang lainnya adalah musafir, orang yang sakit, wanita haid. Itu makanya kata Nabi SAW, alaisa iza hadatta lam tusal wa lam tasum fazalika nuqsanu diniha. Jadi bukankah wanita haid dan wanita haid dia tidak salat dan tidak puasa, itulah bentuk kekurangan agama mereka. Itu. Begitu juga dengan wanita hamil yang menyusui dan lanjut usia. Walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ibnu Abbas mengatakan di halaman 17, lelaki renta dan wanita renta yang berat berpuasa, mereka dibolehkan untuk berbuka dan memberi makan seseorang. Dan ini juga diamalkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik ketika di usianya yang renta tidak kuat berpuasa, maka Anas bin Malik membuatkan makanan kepada orang-orang fakir miskin dan memberinya makan sebanyak yang ditinggalkannya. Misalnya satu bulannya 30, karena bilangan hari 29 dan 30. Seandainya 29, sebanyak 29 orang. Dengan makanan yang biasa mengenyangkan kita. Selanjutnya di halaman 18, pembatal-pembatal puasa. Ini secara ringkas saja, namanya fikih praktis. Fikih praktis, singkat, padat. Yang pertama yaitu mendatangi istri. Kita pakai bahasanya, kadang orang tidak biasa dengan bahasa jima, biasa itu bahasa ini, tapi kita bikin bahasa yang lembut lah, mendatangi istri, sudah menjumpai istri, dah paham aja kita itu. Jadi ini orang yang sengaja di siang hari di bulan puasa, itu makanya jangan untuk Ramadan ini bagi yang nikah tundalah dulu, sabar. Khawatirnya nanti di siang harinya melanggar ini. Jadi yang pertama puasanya batal, yang kedua dia mendapat dosa, yang ketiga dia tetap diharuskan menahan diri untuk tidak makan dan minum sampai berbuka puasa serta tidak mengulanginya. Yang keempat wajib membayar kafarat dengan urutan. Nah, ini urutannya yang berat-berat saja. Membebaskan budak yang pertama. Yang kedua, bila tidak mendapati budak maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Seandainya yang ke-59 batal, dia ulang lagi. Dia harus berturut-turut. Harus. Syahraini mutatabi'ain. Di hari yang ke-59 misalnya 60 batal dia, ya ulang lagi. Ulang dari 1 lagi. Itu berat. Bagaimana supaya tidak melanggar ini. Bila tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut maka memberi makan 60 orang miskin. Lalu yang kelimanya dia wajib mengqadha. Dan ada riwayat sebagaimana kita ketahui, seseorang yang mendatangi istrinya lalu mengadu ke Nabi SAW, semuanya tidak mampu, sampai memberi makan orang miskin pun disuruh oleh Nabi SAW agar diberikan makanan itu yang memberikan sahabat, karena dia tidak mampu memberikan makanan. Kata Nabi SAW, kita riwayatkan secara makna, carilah orang yang miskin, berikan itu. Dicarinya tidak ada yang miskin kecuali yang pelanggar ini. Akhirnya sudah melanggar, dapat juga dia makanan kafarat untuk orang miskin. Yang kedua, makan dan minum dengan sengaja.
Ini dalam surah Al-Baqarah, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayt al-abyadu minal khayt al-wadhu minal fajr tsumma atimus siyam ilal lail. Ini kalau baca di tafsir Ibnu Katsir, awalnya ayat ini minal khaytil aswadi minal fajrinya belum diturunkan. Lalu sahabat itu memahami diambilnya benang putih dan benang hitam, diletakkannya di kakinya. Jadi kalau masih belum nampak, masih makan dan minum. Tapi kalau sudah nampak, tidak makan. Rupanya beberapa kesempatan di waktu yang lain baru turun minal fajri. Oh, rupanya benang putih, benang hitam itu maksudnya waktu fajar. Jadi bukan benang, kalau sahabat saja juga tidak memahami kalau seandainya tidak dijelaskan oleh Nabi SAW atau dijelaskan oleh ayat berikutnya. Memang betul-betul diambil benang putih dengan benang hitam, diletakkannya dekat kakinya tempat tidurnya. Selagi nampak, boleh makan dan minum. Belum nampak, boleh makan. Sudah nampak, berarti dah terang mungkin, atau lampu lainnya. Ini tidak boleh lagi untuk makan dan minum, kata mereka. Lalu turunlah minal fajri, dari waktu fajar, baru mereka memahaminya. Lalu yang di sini yang teringat juga bahwasannya di akhir ayat itu 2 kali tentang ayat puasa, ayat 183 sampai 187 ujungnya sama. Yang satu la'allakum tattaqun di ayat 187, bahwasanya uhillakum lailatas siyam itu la'allahum yattaqun. Agar kamu bertakwa, agar mereka bertakwa. Diakhiri dengan la'allakum tattaqun di ayat 183, di ayat 187 diakhiri dengan la'allahum yattaqun. Diulang lagi untuk menekankan bahwasanya hikmah terbesar dari ibadah puasa menjadi hamba yang bertakwa. Lalu bagaimana seseorang yang karena lupa, maka kata Nabi SAW itu adalah sedekah buatnya, rezeki buat dia, lanjutkan lagi puasanya. Jadi dia misalnya makan dan minum tetapi betul-betul lupa, bukan lupa-lupa sandiwara. Itu kata Nabi, lanjutkan. Berarti itu rezeki dari Allah, sedekah dari Allah, lanjutkan puasanya. Itu faktornya itu juga kejujuran, keikhlasan juga. Bukan dibuat-buat. Nanti puasa, lanjut, padahal itu sengaja. Lalu yang ketiga, muntah dengan sengaja. Hadisnya disebutkan dari Abu Hurairah di halaman 21, man zara'ahu qai' wa huwa shaimun falaysa 'alaihi qada'un wa in istaqa'a Barang siapa muntah tanpa sengaja sedang ia berpuasa, maka tidak ada qada baginya. Dan barang siapa muntah dengan sengaja ketika berpuasa, maka hendaklah dia mengganti puasanya. Lalu bagi ini khusus untuk wanita, keluarnya haid dan nifas. Yang keempat. Adapun yang kelima, yang membatalkan puasa segala sesuatu yang semakna dengan makan dan minum, seperti infus atau suntikan yang itu mengandung makanan. Adapun suntikan yang tidak termasuk cuman injeksi biasa, tidak masuk makanan atau sejenis minuman untuk menguatkan, mengandung karbohidrat atau segala macam, itu tidak membatalkan puasa. Sebagaimana dijelaskan di sini dari halaman 23. Selanjutnya hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Yang pertama, memasuki pagi hari dalam keadaan junub. Ini dijelaskan bagaimana Nabi SAW pernah mandi di waktu fajar. Nanti bisa dilihat di halaman 27. Begitu juga berciuman tanpa ada syahwat. Itu makanya ada 2 riwayat. Ada seorang yang renta bertanya kepada Nabi SAW, bolehkah mencium istri? Kata Nabi, boleh. Ada seorang yang agak muda, kata Nabi, tidak boleh. Karena orang yang muda itu lebih cenderung hasratnya dibandingkan yang tua. Yang ketiga, mandi mendinginkan badan dan berenang. Itu diperbolehkan, tidak membatalkan puasa. Berkumur-kumur itu juga wabaligh fil istinsyaq ila an takuna shaim. Bersungguh-sungguhlah dalam ketika istinsyaq, yaitu memasukkan air ke dalam lubang hidung lalu mengeluarkannya lagi, istinsyar, kecuali sedang berpuasa. Lalu bagi ibu-ibu mencicipi hidangan, misalnya makanan, sekedar mencicipi itu boleh. Lalu berbekam juga dibolehkan, bersiwak, celak, tetes mata, menelan ludah, itu boleh. Lalu sunah-sunah puasa, makan sahur,
mengakhirkannya, lalu menyegerakan berbuka, berbuka dengan kurma dan berdoa. Memperbanyak sedekah karena Nabi SAW ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Ketika Jibril datang di bulan puasa, maka Nabi lebih dermawan mirrihal mursalah, lebih dermawan dari angin yang berembus. Lalu membaca Al-Quran, salat tarawih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban wa ghufira lahu man taqaddama min dzambi. Memperbanyak doa. Itu makanya di antara ayat 183, 187, di 108-nya wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu diselingi ayat tentang berdoa, karena orang yang berpuasa itu salah satu mustajab. Orang yang berpuasa itu doanya salah satu mustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'watul walid wa da'watul shaim wa da'watul musafir. Dan di riwayat yang lain wa da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Itulah yang bisa kita paparkan di malam yang berbahagia ini. Itulah sebagai bekal kita yang sebenarnya kita katakan tadi sengaja kita fotokopikan karena yakin tidak bisa menjelaskannya secara detail. Mudah-mudahan dengan waktu-waktu yang ada kita bisa membacanya sebagai bekal kita, dan bekal ketakwaan, keimanan, keikhlasan, semuanya ini seluruhnya ibadah hati, semuanya ibadah badan. Bagaimana fisik kita di bulan Ramadan dilatih, bulan tarbiyah yang mudah-mudahan setelah Ramadan itu Allah berikan predikat la'allakum tattaqun, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Begitu juga orang yang berpuasa, farhatan inda al-fitri, ketika dia berbuka, inda liqa'ar rabbi, dan ketika dia berjumpa dengan Rabbnya. Itulah kebahagiaan bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kegembiraan ketika berjumpa dengan Rabbnya. Dan ini adalah kajian kita terakhir di menjelang bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan apa yang telah kita upayakan semuanya, walaupun sekali datang, walaupun dengan media, ataupun sudah lama berbulan-bulan baru datang, pokoknya seluruhnya yang andil mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita bisa melanjutkan ba'da Idul Fitri, karena mungkin terlena, sudah malas lagi untuk mengaji. Bukan di sini saja, di Al-Badar, di manapun, di di Amal Jariyah dan masjid-masjid yang lainnya yang bisa kita mampu, maka datangilah. Karena kebahagiaan Darus Sa'adah yang awal-awal itu adalah thalabul ilmi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim di Miftah di Darus Sa'adah. Langkah awal menuju kebahagiaan itu adalah menuntut ilmu. Demikianlah yang bisa kita sampaikan di malam yang berbahagia ini. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.